Borobudur bukan candi. Bangunan raksasa itu jelas sengaja didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai penghormatan terhadap Buddha Maitreya. Borobudur ialah bangunan bunga teratai raksasa dari jutaan kubik batu andesit yang saat itu sengaja didirikan menyembul di tengah sebuah danau yang kini telah mengering. Konon, dahulu candi ini dicat berwarna putih dengan semen kuno. Adalah WOJ Newenkam tahun 1874 hingga 1950, seorang etnolog Belanda, pelukis dan arsitektur yang menekuni bangunan bergaya Hindu dan Buddha. Pada tahun 1931, ia menerbitkan penelitiannya Fit Borobudur Mir atau Danau Borobudur. Newenkam berpendapat dahulu di sekitar Candi Borobudur terdapat danau kuno. Bangunan megastruktur yang didirikan di atas puncak sebuah bukit pada abad ke-8 itu, menurut Newenkam, bagaikan bunga teratai yang mekar di tengah-tengah danau. Namun kini danau telah mengering. Newenkam beranggapan desain arsitektur Candi Borobudur pada dasarnya merupakan representasi dari bentuk bunga Padma atau lotus, simbol kesucian dalam Buddhisme. Desain bangunan ini diibaratkan Newenkam menyerupai ceplok bunga teratai dengan daun dan bunganya mengelilingi bakal buah yang terletak di tengah-tengah kolam. Merujuk tulisan Mokhardi 2019 dalam Bunga Rampai Sejarah Indonesia, dari Borobudur hingga Revolusi Nasional disebutkan, pada awal 1932 Newenkam kembali menulis opininya di jurnal Nederland Indie Oud en Nieuw. Ia kembali mengatakan bangunan raksasa itu didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai penghormatan atas Buddha Maitreya. Secara mitologis, sosok ini dinarasikan lahir dari rahim bunga teratai. Borobudur ialah bangunan bunga teratai raksasa dari jutaan kubik batu andesit menyembul di tengah sebuah danau. Pada 1937, Newenkam melakukan penelitian lanjutan. Ia mempelajari topografi daerah di sekitar Candi Borobudur. Hasil penelitiannya pernah dimuat di harian Algemeen Handelsblad pada 2 Mei 1937, lengkap dengan gambar peta dan danaunya. Dari rekonstruksi Newenkam itu diandaikan Candi Mendut dan Candi Pawon yang berada pada garis lurus dengan Candi Borobudur berada di daratan dengan lokasi di tepian danau. Dari Candi Pawonlah masih menurut Newenkam dapat diperoleh panorama Borobudur yang paling bagus. Bahkan Newenkam, bangunan candi itu dahulu dicat berwarna putih dengan semen kuno yang bernama Bajralepa. Untuk membuktikan hipotesanya ini, Newenkam menunjukkan beberapa nama desa di sekitar lokasi candi. Secara toponimi, nama desa-desa itu berhubungan erat dengan danau atau air, memakai nama Tanjung dan Segara. Desa-desa itu diantaranya ialah Tanjung Sari, Bumi Segoro, Sabrang Rowo, Segaran atau Wanu Rejo, yang asalnya mungkin dulu berasal dari nama Banyu Rejo. Ia beranjang sanalah ke Borobudur, naiklah hingga ke atas dari posisi puncak stupa terbesarnya. Segera layangkanlah pandangan ke kawasan sekitar candi itu, maka akan timbul kesan candi itu seperti sengaja dibangun di atas suatu bukit kecil di tengah hamparan daratan yang luas.
Melayangkan pandang menyisiri panorama alam di sana, segera terlihat bukit-bukit pegunungan menoreh. Di antara gunung gemunung itu tampak seolah-olah ada pegunungan yang menyerupai sosok manusia tengah tidur. Menyaksikan panorama itu, para tour guide sering berseloroh, "Itulah Buddha tidur," atau "Itulah si Gunadharma." Sang arsitek pembangun candi ini tengah menikmati buah karyanya. Barangkali kesan inilah yang mengembangkan daya fantasi Newenkam sampai pada hipotesisnya. Sebagai seorang seniman, daya fantasi Newenkam memang hebat. Kalau kita ikuti fantasi Newenkam, maka bisa dibayangkan bagaimana indahnya panorama Candi Borobudur. Berada di atas sebuah danau dengan lanskap alam sekitarnya berupa gunung gemunung biru. Mendengar itu, Theodor van Epp, orang Belanda yang juga berjasa memimpin pemugaran Candi Borobudur, langsung spontan menyanggahnya. Van Epp tentu memahami benar segi-segi teknis bangunan itu. Data bahwa Candi Borobudur dibangun dari 2 juta kubik batu andesit, terdiri 1460 panel bergambar dan 1212 panel dekoratif, dan juga 504 patung Buddha 3 dimensi, plus 1 stupa besar dengan diameter 52 kaki, ialah hasil pencatatan Van Epp. Berdasarkan pengetahuan dan argumentasi segi teknis bangunan itu, masih menurut Mohardi, Van Epp mengkritik fantasi Newenkam. Hipotesa Newenkam dianggap ngawur. Pasalnya, hipotesa ini tidak didasarkan bukti-bukti prasasti yang menyebutkan adanya lingkungan danau di sekitar candi itu. Meski demikian, sejak Newenkam mengemukakan hipotesanya, ia telah berhasil merangsang ilmuwan lain untuk membuktikannya. Bahkan hingga kini, sebutlah nama geolog negeri kincir angin, R.W. van Bemmelen. Misalnya, pada 1949, Bemmelen mengamini hipotesa Newenkam lewat makalahnya The Geology of Indonesia. Bemmelen menghubungkan hipotesis Newenkam itu dengan fenomena erupsi Gunung Merapi di tahun 1006.